Halo teman-teman Tisa Tokoh atau TT People atau TT Boy atau TT Girl. Kali ini aku mau jelasin tentang event beberapa waktu lalu tentang mural yang baik adalah mural yang digambar, mural present yang Tisa Tokoh dan teman-teman muralis di Solo buat bersama-sama di store Tisa Tokoh yang baru Jalan Blewah Raya 1 nomor 12 Lawean, dan di sampingnya ada warung kopi Liberta Kopi. Nah, sekitar 2 atau 3 minggu lalu kami berdiskusi dengan tim Tisa Tokoh sepakat untuk membuat acara mural bersama, bukan mural jamming sebenarnya, tapi mural present. Tiap hari itu satu orang untuk menggambar di sekitaran store Tisa Tokoh dan Liberta Kopi. Alasannya sih sebagai bentuk protes kami terhadap situasi yang bergejolak waktu itu, ketika banyak mural-mural yang mengkritisi dan terdapat unsur-unsur kritik dan politik itu dihapus oleh Satpol PP dan polisi di berbagai wilayah. Nah, itu yang kami protes awal-awal itu. Ketika itu tidak ada ruang, maka kami buat ruang seperti itu. Kenapa mural yang baik adalah mural yang digambar sebagai tagline dari mural present ini? Sebelumnya, malam sebelum kita membuat acara segala macam, kami berdiskusi dengan Yong Surakarta. Dia orang yang bisa dibilang menguasai iklim mural di kota Solo. Jadi istilahnya kita clone woon dengan orang-orang yang berkompeten dalam mural itu. Kemudian dijelaskan beberapa tahapan, beberapa aturan ketika kita buat mural present itu seperti apa segala macam. Muncullah tema mural yang baik adalah mural yang digambar. Kata-kata itu menggambarkan ketika sebenarnya apapun yang digambar dalam bentuk mural di tembok itu tidak hanya tentang gambar, estetika saja, dan ruang, tetapi ada unsur-unsur di balik itu. Ketika orang menggambar, pasti dia menyuarakan sesuatu, apalagi di tembok. Nah, jadi ketika dia sudah menggambar, saya yakin dia punya niatan atau punya pesan yang ingin disampaikan, seperti itu. Teman-teman mural yang bergabung dalam acara mural yang baik adalah mural yang digambar beberapa waktu lalu, itu antara lain ada Wahyu Eko, itu penggagas, penggiat atau pengurus di ruang atas. Kemudian ada Dremon itu kawan kami yang sudah lama banget berproses bersama, jadi saya ajak dia. Yong Surakarta juga merupakan orang yang menjelajah mural di Surakarta. Jadi kami mendapatkan rekomendasi dari beberapa kawan, Yong Surakarta adalah orang yang tepat untuk diajak acara ini. Kemudian ada Mas Acin itu juga kawan kami. Dokumentase itu rekomendasi dari Yong Surakarta, dan ternyata kita udah kenal lama, udah follow-followan begitu lama. Terus di Karep itu juga rekomendasi dari teman-teman mural di Solo. Kemudian Sosial Paradok itu kawan kami lama dari Karanganyar, kita ajak dia juga supaya kota di Surakarta dan sekitarnya juga ikut bergabung. Dan Soplo itu barista kami dan barista di Liberta Kopi. Dia kami ajak karena kami sebenarnya nggak tahu dulu dia itu bisa gambar atau enggak, tapi ketika pas di sela-sela waktu dia gambar di HP dan dia punya karakter yang kuat, maka kami ajak dia.
Nah, untuk tema atau batasan yang mereka gambar itu kami hanya memberikan tema luasnya saja, yaitu tema toleransi dan lingkungan. Kemudian mereka gambar sesuai tema itu, dan gambarnya itu tidak kami atau tidak diarahkan segala macam. Pokoknya pada saat hari H dia gambar, kita serahkan sepenuhnya tanggung jawab gambar dan segala macamnya ke dia. Jadi sebelum dia gambar, jadi kita nggak tahu dia mau gambar apa, seperti itu. Dan sebenarnya kan tema toleransi dan lingkungan itu luas, nggak cuma tentang buang sampah sembarangan atau menghargai orang yang berbeda kelompok seperti itu. Maka kita ambil tema itu, saya rasa cukup untuk menggambarkan situasi yang terjadi seperti itu. Ada momen menarik ketika kita bikin acara itu. Ada yang tanya, wah itu nanti terjadi pergolakan nggak sama teman-teman mural, terus keamanan kami di Setokoh dan teman-teman mural itu terganggu nggak, seperti itu. Ternyata ketakutan itu terjawab ketika hari pertama dan kedua. Hari pertama dan kedua ada beberapa wartawan yang datang ke sini, entah wartawan benar atau enggak, datang ke sini bertanya tentang apakah ada korelasi mural Presenti Setokoh ini dengan aksi di Gejayan Memanggil yang lomba dibungkam itu. Kemudian beberapa malam kemudian ada polisi yang datang dari polisi setempat, istilahnya ya waktu malam gitu kan, mereka nginfokan ada pelonggaran PPKM segala macam kayak gitu. Kemudian dari teman-teman mural sendiri dipertemukan setelah hampir 1 tahun lebih nggak ketemu, terkendala oleh PPKM dan pandemi. Akhirnya kami beberapa kawan yang lama bertemu bercerita tentang, oke, aku baru pertama kali, ada yang curhat gini, saya baru pertama kali setelah 2 tahun menggunakan karakter saya untuk menggambar di sini. Jadi ada kerinduan, ada pelepasan rindu di acara-acara Mural Present kemarin itu. Pada akhirnya acara ini berlangsung sebagai bentuk protes yang sebenar-benarnya, yang nyata, bahwa ketika negara atau pemerintah tidak punya ruang atau membungkam ruang, atau bahkan kita sebenarnya nggak punya ruang deh, atau kita sebagai warga seniman tidak punya ruang untuk mengkritik atau untuk istilahnya menggambar saja, itu kita buat acara tandingan bahwa kita bisa, ketika kekuatan rakyat itu mampu melawan otoriter dari penguasa, seperti itu. Itu sebenarnya ambisi besarnya. Ambisi kecilnya bahwa respon kita harus benar-benar berdampak dan setidaknya punya kebaikan antar sama. Kemarin misal itu teman-teman yang di mural itu nggak sepenuhnya mereka datang saja kemudian pulang membawa tangan kosong. Nah, kami sepakat bahwa mereka juga butuh apresiasi, mereka juga butuh uang bensin dan segala macam untuk karya segala macam. Jadi di acara kemarin itu saling gotong royong, simbiosis mutualismenya berlangsung di sana. Memang kami memberikan istilahnya tanda terima kasih, nggak banyak, tapi itu bagi saya dan teman-teman mural yang kemarin pada akhir acara itu bilang ini sudah sangat membantu, sudah sangat melepas rindu. Diberi tempat pun kita sudah terima kasih, apalagi difasilitasi segala macam. Nah, kekuatan energi baik itu
ternyata timbul hanya dalam satu acara, cuman gambar. Nah, dalam gambar itu banyak sekali istilahnya semangat baru untuk oke, besok kita nggak cuman bertahan hidup aja nih, kita harus mempertahankan karya kita harus mempertahankan semangat kita, seperti itu.